Awal mula cerita Pak Haji meninggal gimana sih Pak Haji awal mulanya tuh? Awal mulanya. Pak Haji meninggal itu gimana? Awalnya sakit. Ya? Buat sakit 20 hari. Heeh. Nah, dari mulai 14 hari sakit, dari pertama sakit sampai 14 hari masih bisa masuk bubur ya. Heeh. Nah, dari 14 hari sampai sampai terakhir juga 20 nggak masuk air, nggak masuk bubur. Jadi masuk juga ke sini ngeleleh gitu keluar lagi. Mau ditelan itu mau ditelan, rasanya mau ditelan tapi meleleh aja, air meleleh sama. Jadi 6 hari itu nggak masuk apa-apa. Nah, pas 20 hari meninggal lah katanya. Kata orang tua itu saya itu meninggal. Sudah meninggal kan, namanya orang meninggal jangan dibiarkan gitu aja kan, harus dipiara, diurus, ya dimandiin. Heeh. Nah, sesudah saya meninggal, saya dibuka baju, mulai terasa kalau tuh dibawa kemana nih, baju saya dibuka, udah dibawa baju, ngikutin aja, buka baju saya keluar. Keluar apanya maksudnya? Keluar dari apa, dari tubuh saya. Oh, dari keluar. jasad. Dari jasad saya itu keluar. Heeh. Keluar dari jasad. Keluar itu bukannya lari, menyaksikan. Nah, saya sudah telanjang bulat, dibawa kemana? Wah, dibawa ada air segala macam. Oh, mau dimandiin. Jasad saya itu mau dimandiin. Ya, dimandiin aja sama orang-orang. Pas dimandiin, oh, kenapa jadi terasanya ngilu ke badan, aduh, sakit. Ternyata pakai sabunnya seenaknya aja. Seenak aja. Maka dari itu kalau misalkan memandikan jenazah itu jangan keras-keras. Jangan keras-keras. Harus santai dengan lemah aja. lembut ya Pak Haji Ya, ya. lembut, dan jangan keras-keras, digosok-gosok, jangan keras-keras, tenang aja, tenang. Nah, sesudah dimandiin, beres dimandiin, diangkat saya ikut. Mau dibawa kemana itu jasad saya? Oh, di depan, di tengah rumah udah siap kain putih, udah siap kain putih 3 lembar. Oh, disimpan, mau di gimana kan? Jasad saya itu, oh, ditutup kelihatan gini, ditutup. Oh, tutup. Tapi sebelum ditutup tuh kelihatan, oh, apa itu telinga saya, itu jasad saya telinganya dicocokin, maka pas cocokin hidung segala macam cocokin. Nah, sudah itu ditutup, tangannya diginikan, kaki direpetin, ditutup. Nah, sudah ditutup gelap. Nah, udah ditutup, keluar ngelihat lagi. Nah, sudah mau dibawa kemana? Akhirnya keranda masuk rumah. Nah, masuk rumah udah dibuka tutupnya, disimpan di keranda, ditutup lagi, dikunci, langsung diangkat. Pada mikul, mau dibawa kemana? Nah, ngikutnya di tengah-tengah keranda, nih keranda tengah-tengah, ngikut gini aja, gini. Jadi kalau nggak ada keranda, berarti di atas udal ini, di atas udal. Nah, Jadi posisi Pak Haji itu seakan-akan duduk di atas keranda itu. di atas keranda. Heeh. Kalau nggak ada keranda, pasti di atas udal ini. Heeh. Nah, karena ini kan ini. Nah, sudah itu mas, oh, mau masuk ke bumi Allah. Wah, berkibar cahaya di dalam masjid itu, masuk cahaya. Nah, udah masuk di depan, disimpan di depan, langsung disolatkan sama bapak-bapak kiai ustadz, keluarga semua di situ. Nah, sudah situ rasa saya tenang. Masuk lagi ke jasad saya itu, duh, enak, tenang nih. Nah, sekarang mau dibawa kemana? Nah, mau mulai saya keluar lagi, begitu diangkat. Jadi waktu disolatin mah jasad Pak Haji itu tidur. Ya tidur. Ruhnya maksudnya, ruhnya itu masuk ke dalam tubuh lagi. Ya, masuk. Serasa tenang, nyaman, adem kayak gitu. Adem, iya. Nah, sudah itu terasa ini mau diangkat. Nah, keluar lagi. Nah, keluar, dibawa kemana? Oh, langsung dibawa, dipikul. Nah, barulah di tengah-tengah keranda, di atas tengah keranda. Makanya kalau kita mengantarkan jenazah, kita bawa payung. Payung itu jangan ke depan, jangan ke belakang, harus di tengah-tengah. Begini, soalnya saya duduk di tengah-tengah. Ruhnya Iya, itu ya. tengah-tengah. Tapi kalau ke belakangan kan kita kepanasan. Ke depan sama, harus tengah-tengah aja, tak sampai ke tempat pemakaman. Sudah sih di situ disimpan. Ini jasad saya tuh mau kemana? Dan ini jasad saya itu rumah saya ini.
mau dibawa kemana? Oh, masukin galian, masukin di gini. Nah, mulai di gini-gini belum masuk. Mah ngelihat, ini diginiin, Dimiringin ya Pak ya, dimiringin ke kiblat. Ini diginikan, dikiblatkan. Nah, dikiblatkan. Ah, mau gimana ya? Dikiblatkan. Ah, sudah itu belum masuk no. Nah, kedengar nih bantal-bantalannya kata orang yang di atas, tanah itu yang dibulat-bulat, diganjal. Sudah itu. Nah, ini apa? Padung ke satu. Begitu padung ke satu, di kepala padung ke satu, kedua, ketiga, tahu saya masuk. Ruh Bapak itu masuk? Ya, masuk ke dalam padung? Ya, masuk ke dalam jasad. Masuk. Tas sudah masuk aja begini, masuk. Nah, sudah masuk. Sambil ini sambil apa? Sambil ngedengar. Telinga itu mendengar. Nah, masuk ngedengar. Nah, begitu ditutup. Aduh, ini apa? Seperti ada geledek gitu, yang hujan gede. Tuh. Seharusnya kan kalau nyaksikan yang makam Madungan begini, simpan, jangan dipukul. Terasa akhirnya. Wah, saya juga sampai kaget ini. Iya, seperti geledek gitu, mau hujan gede. Nah, sudah beres itu, kan kita pakai tikar, tanah digini, dia terus masukin tanah seperti hujan. Oh, tadi geledek, sekarang hujannya. Goncang gempa, goncang gempa. Ternyata di atasnya berapa orang yang nginjak. Jadi kayak gitu dong. Pada nginjak tuh. Seharusnya yang nginjak 3 orang aja. Jangan 6, 7, 8, semua kan nginjak gitu. Ternyata gini, tadi suara geledek, mau hujan gede, ternyata sekarang hujannya kan. Nah, ke ini terasa sama saya yang di dalam itu. Nah, sesudah itu beres, ditutup. Nah, dan tutup. Lah, sekarang gelap nih. Udah beres, udah dipadungin. Nah, baru mau ditalkin kan. Ditalkin harus berdiri semua. Yeah. Nggak ada yang jongkok. Nah, di situ. Ini rame di luar, ada apa nih? Nah, kayak di rumah gitu, kita teh kayak di rumah. Rame gimana maksudnya Pak Jai? Rame suara atau? Ya, suara rame di luar rumah teh rame. Seperti gini lah, kita di dalam. Di luar teh rame, berdiri. Nah, udah talkin kan ada yang pidatonya kan gitu. Iya. Bukan yang pidato sih, yang menalkin. Yang talkin yang kayak mengingatkan gitu. Ya, yang kita nalkin terus itu. Segala macam kan diucapkan ke sama yang itu, sama ustadznya gitu. Nah, sesudah itu beres, keranda ditutup, dikunci. Yuk, beres sekarang pulang. Pada pulang. Ada yang terakhir pulang ngelangkah 7 langkah pulang. Saya mulai mau bangun dari tidur saya itu. Jadi setelah benar ya, dari keterangan itu kan setelah 7 langkah orang yang mengantarkan kita ke dalam kubur, kita itu hidup kembali. Ya. Berarti benar Pak Haji itu hidup kembali. Iya. Nah, di situ hidup kembali. Nah, kenapa susah nih? Mungkin ini susah karena padung. Aduh, susah nih. Aduh, susah. Kaki kayak yang diikat, susah dikecilin. Susah. Sesudah itu, nah, ketahui beberapa menit atau detik, nggak tahu sih itu. Ada yang buka dari kaki dulu. Ininya, padungnya. Nah, buka. Nah, saya dari begini itu nggak terasa ada bebantalan, langsung begini aja tak. Begini. So itu bangun. Nah, sudah gini. Nah, saya bangun begini. Nah, kalau duduk di bawahnya. Boleh. Nah, dari begini tiduran begini tuh bangunnya gini, kaki gini. Cuma kan ikatan mesti ngeliat. Nah, dibuka cuma atasnya aja begini. Makanya yang meninggal 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tulangnya suka numpuk di tengah, bangun sampai hancur ya. Begini. Karena posisi bangunnya itu dari dalam kubur tuh kayak gitu. Di tengah bangunnya begini. Nah, ada yang numpuk di tengah. Ada yang menjejer kemana-mana, tergantung itu. Nah, begini. Nah, sudah begini. Nah, sudah gini, saya ngelihat ke sini tanah, ke depan tanah. Saya itu mati. Saya gigit jari. Sakit. Gigit jari ini sakit.
tapi sakit nih. Aduh, ini tanah, ini saya itu mati, ini tanah. Kemana Padung tadi? Nah, saya takutnya di dunia, takutnya saya waktu hidup sama cicak dengan kodok. Di situ banyak cicak dengan kodok loncat ke sini. Kayak mayat kan dingin cicak. Tuh, ya, di alam sana saya takut sama kodok sama cicak nih banyak begini. Ya Allah, saya minta tolong kepada Allah, berdoa lah sebisa-bisa. Nah, sesudah itu pada hilang, datanglah orang besar tuh, tinggi, besar tinggi datang bawa bendera. Malaikat munkar dan nakir. Bawa bendera berkibar, bendera. Dikira saya itu bendera. Ternyata pas deket-deket api ini berkibar itu diginikan, mau diginikan. Terus katanya ngomongnya gini. Kalau dikatakan sama bahasa kita kan, jawab pertanyaan kaulah katanya. Jawab pertanyaan kaulah. Kamu nanya apa katanya? Man kau buka katanya gitu. Mana biuka? Wa ihwanuka? Wa imamuka? Wa kiblatuka? Gitu. Terus jawab pertanyaan kaulah. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan kaulah, kamu dapat siksaan dari kaulah katanya gitu. Nah, jadi mau jawab ini langsung apa? Langsung emang menjawab, bukan ini yang menjawab, ini dikunci. Nah, yang menjawab apa? Mata, telinga, menjawab hidung, tangan. Ini pada ngomong, menjawab. Ternyata langkah kita tidak melangkah ke jalan yang apa? Yang jelek lah. Tangan kita tidak merabak orang yang najis atau gimana lah. Itu yang haram atau gimana enggak. Mata tidak selihat-lihatnya kalau bukan lihatan itu. Ini tidak sedengar-dengar bukan dengaran mah gitu. Kayak gitu. Kalau sesudah itu kan ini mau diginikan lagi, kok saya jawab. Nah, datanglah malaikat Raqib dengan hati dua. Yang satu bawa buku, yang satu enggak. Berai buku dibuka, kosong, enggak ada tulisan apa-apa. Kosong. Nah, kata malaikat Raqib yang mau bilang, umat, kamu udah termasuk umat kaulah katanya. Oh, umat, udah termasuk umat kaulah. Tuh gitu, saya diusap ini, pas satu kali sama malaikat satu kali, yang bawa api mah udah terbang, itu munkar wa nakir udah nggak ada. Tinggal Raqib, siapa hati begini, berada dibuka, bukan lagi di kuburan. Di mana Pak tuh? Bukan lagi di kuburan. Kayak di padang pasir, ngeplak, nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohonan, ngeplak aja setungtung dulu, setungtung penglihatan kita, kayak laut, ya lihat laut gitu, nggak ada pohon-pohonan, nggak ada, ngeplak gitu. Ini, saya ingat nih, mau ngomong, malaikat nggak ngomong gitu, digini aja lah tangan saya digini dua-duanya. Ini teh, apa ini daerah mana apa? Ah, ini alam masyarakat katanya. Oh, ini nggak ada rumah, nggak ada pohon-pohon. Makanya, ayo kita dibawa jalan-jalan. Nah, di situ ngelihat apa? Bekas kayu, pohon tumbang. Pohon tumbang duduk di sini. Kayak pohon tumbang duduk. Sesudah duduk di situ, yang satu begini aja pegangin, yang satu begini, saya di tengah duduk gitu. Nah, umat. Nah, sekarang udah termasuk umat kaulah kamu itu. Nah, sekarang ujian, cobaan, tantangan, sintangan harus dihadapi. Ada apa? Tunggu. Nah, itu. Nah, saya lihatlah ke kiri. Pas lihat ke tadinya nggak ada apa-apa. Pas lihat ke kiri, astagfirullahaladzim. Wah, ada apa tuh? Ada kayak apa? Kayak Citarum gitu. Kayak Air. Oh, kayak Citarum. Wah, tapi airnya kayak gini tuh. Wah, kayak mendidih gitu tuh. Wah, kayak Citarum. Kok luas gitu. Panjang gitu. Aduh. Yo, lihat terus lihat ke kiri ya terus. Kita lihat agak ke depan dikit dia, agak ke depan lihat. Aduh, kok ada jembatan tuh. Ada jembatan. Rambut satu aja mah besar lah. Dibagi 7 tuh rambut tuh. Satu kecil-kecilnya mentang gitu tuh.
Itu teh jembatan apa? Nah ini itu jembatan Shirathul Mustaqim katanya. Kamu itu nanti bakal ke situ nyebrang, semua makhluk-makhluk yang hidup dalam dunia bakal mengalami jembatan itu. Sekarang mah di sini aja wah banyak orang yang yang ke yang ke barat, ke timur pada lari, pada jalan-jalan di situ aja semua kumpul. Berikut Rasulullah belum nyampe ke sana. Di situ semua. Nanti kalau mau ke sana, kata dua malaikat itu, nanti kalau Allah Subhanahu wa taala udah menjatuhkan namanya kiamat. Nah, barulah diterbangkan ke situ pada nyebrang semua. Sekarang mah yang ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu aja. Pada jalan gitu, pada lari jalan kaki segala macam. Banyak orang, bukan ribuan aja jutaan malah. Oh, udah banyak kumpul. Belum diseberangkan, belum. Nah, dan sudah itu kenapa saya diseberangkan? Nah, oh begitu. Iya. Nanti kamu juga bakal diseberangkan. So sekarang ikuti aja tuh orang-orang. Dia itu berdua nyaksi saya aja yang ikut lari ke sana kemari. Udah keringatan. Capek dulu. Nah, kamu mah harus tahu dulu ya. Seperti Nabi Idris. Nabi Idris kan udah diberangkatkan diperlihatkan surga dengan neraka. Nah, saya juga diberangkatkan seperti Nabi Idris. Kata malaikat dua itu, malaikat Rokib dengan Atid itu. Oh kayak gitu, pingin ngelihat neraka, pingin. Nah ini tuh yang apa? Yang kayak laut itu, yang kali gini, yang kali kayak besar ini neraka. Oh gitu. Ini jembatannya. Kalau nyampe ke situ, nah ini jembatan Shirathul Mustaqim nyampe ke situ. Nah disitulah kamu ujian, cobaan, tantangan tuh akan dihadapi sama kamu. Mau nggak? Nggak bisa ngomong, saya cuma begini aja. Oke, kalau mau. Nah kalau kata bahasa orang kita mah oke gitu ya, mau. Yo deketin tuh jembatannya, deketin. Dia dua salam dulu nih, salam dulu. Kalau salam malaikat kan sikut dengan situ kena. Nah, gitu. Salam dulu. Salam. Semua dua-duanya salam. Selamat tinggal. Selamat menguji cobaan, godaan rintangan di situ ya. Ada cobaan sana dia. Saya ingat waktu hidup dalam dunia, ingat. Aduh, segala macam tetap kaki kanan saya melangkah. Keluar dari rumah kaki kanan. Ingat, Bismillah ya Allahu Akbar. Begitu jalan bener kecil. Nah, sampai selangkah, dua langkah, tiga langkah besar. Oh kayak segini jembatan. Lebar. Lebar. Enaknya jalan-jalan. Oh ada yang lari, brung. Oh pada jatuh. Kelihatan. Oh, saudara banyak yang di sana. Saudara ini yang belut ini yang pecah kepalanya, matanya keluar. Udah hancur, cipta lagi, jalan lagi, kuding lagi. Banyak orang yang di dalam neraka itu. Nah, saya sampailah ke situ. Saya sudah sampai, saya bingung. Bagaimana cara buka pintunya? Soalnya kan ini jembatan nih. Ini benteng pintu, yang jembatan nih. Di jembatan. Nah, ini jembatan, ini langsung pintu, yuk benteng. Atas. Oh, tinggi bentengnya. Gak kelihatan di mana ujungnya, ini benteng begini aja. Berdiri, angin besar, mau jatuh. Tapi alhamdulillah, biarpun di sini apa tuh ininya api itu begini tapi alhamdulillah nggak panas. Tapi orang-orang itu saudara itu di bawah, tolong nggak bisa tolong, kulitnya udah pada pelek ini. Nggak bisa tolong, tergantung amal dengan perbuatan kita Selama hidup di dunia. waktu hidup kita di dunia. Nah sesudah itu Assalamualaikum kata saya. Ada yang menjawab di dalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak buka pintu, bingung masih begini kan. Tak udah Assalamualaikum lah, dibuka aja. Waduh, masih dikunci.
ke samping sih kunci kiri, ke samping kanan kunci. Gimana ini? Bingung pintu, diseret nggak buka, ini nggak buka, ditarik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab, tapi nggak buka-buka. Satu kali lagi, 3 kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar aja, dengar. Nah, ada suara, tak tak tak, ada suara kaki, kata suara. Tak. Bukannya didorong atau ditarik atau diseret ke pinggir, ke atas kayak roring tuh, tuh ke atas, pintunya buka. Pas ngelihat langsung kursi goyang, wah mana ternyata emas segala macam, meja juga berlian, ada listrik juga berlian, semuanya dinding sama segala berlian, semua berlian ini. Aduh berlian, aduh keringat. Assalamualaikum, udah saya itu masuk aja, nggak kelihatan orangnya tadi buka pintu ke atas. Duduk, begitu duduk kursinya goyang, begini aja goyang. Keringatan tadi udah dibawa kemana-mana, ini keringatan. Nggak kuat nih keringatan, haus. Tuh nggak tahu dari mana datang langsung ada air. Kalau pakai talang kayak gini nih, ada air. Kayak pakai apa? Pakai peralon itu, air minum. Tapi tetap batin saya ingat ke Bismillah, Allahu Akbar, minum. 1 kali minum, wah enak ke badan. Sudah itu minum udah, tapi kenapa itu orang 2 tadi ya yang bawa saya dari kubur nggak ngikut ke sini? Di mana? Nggak kelihatan atau setuntung mata nggak kelihatan. Nunggunya biar saya sendiri, tapi siapa yang buka pintu nih? Tapi siapa yang ngasih air? Saya sudah minum gini, pas buka lagi mata ini hilang, nggak ada. Nah, apa yang hilang tadi? Ini ya kayak peralon itu yang kayak gini air itu. Air itu hilang. Nah, saya ingat minum udah, haus nggak ada, tapi perut nih lapar, pingin makan. Baru saja satu ketip mata udah pada segala macam ada, bokok ayam, daging, segala macam ada, rendang segala macam, nasi, pada semua juga pada hangat-hangat semua. Siapa yang nyimpennya? Nggak kedengeran suara langkah kakinya, telapak kakinya. Siapa? Biarlah. Udah. Tadi juga udah disambut sama salam. Udahlah. Makan aja sah. Bismillah ya Allah, ambil piring makan dengan buka kak ayam tuh. Makan. Sudah makan kenyang. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin wa ja'alna min ibadika sholihin. Begitu Pak Haji sampai gitu. Sudah makan, ya tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan begini, kenapa nggak bisa begini? Gini aja. Ini perut udah kenyang, kenapa nggak bisa begini? Geduk, kenapa begini? Apa yang geduk begini? Pas diangkat, jantung pisangnya gede-gede, jantung pisang udah matang. Nah, gini sama jantungnya masa gini, diambil pisang 3, ambil aja 3, simpan aja. 3 dimakan, buat cuci mulut aja. Habis nih 3-tiganya habis. Nah, pikiran saya tuh 3 tanggung, mau rukun Islam aja lah, 5, mau ambil 2 lagi, udah nggak ada pohon-pohonnya juga, udah pada ngepiring udah nggak ada. Ya udah kenyang, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu aja, badi pegang perut begini. Nah, hidup lagi nih, kursi goyang aja begini. Tapi ngelihat dinding apa tuh yang namanya kayak tutup itu namanya apa? Gorden. Ya. Nah, tutup gorden kayak gitu. Tuh, kayak tareses berlian. Itu kayak berlian. Gitu, kayak berlian. Akhirnya kan muka kawas seperti apa? Seperti kita di panggung hiburan. Bukanya kayak buka ngebuka gitu, begitu buka, lihat spray, spray ini berkilau, ternyata semua segala macam, spray. Pas kelihat di tengah ada 2 orang sama tuh, 2 orang. Cantiknya tidak ada di dunia seperti itu, cantiknya seperti nggak ada. Itu yang cakepnya
cowoknya cakepnya nggak ada yang kayak di dunia cakepnya, sama katanya. Seperti orang yang 20 tahunan usianya sama. Aduh, saya diperlihatkan sama sama malaikat Tokib Atib itu sampai ke sini. Tak ingat nih, ingat sejarah itu. Pernah saya waktu di alam dunia ingat baca sejarah Nabi Idris gitu, ingat ke situ saya ingat di situ ingat, tapi jangan diingat-ingat. Nah akhirnya itu begini. Nah cemil maju sedikit, maju turun dari sebang ini, turun saya di sini turun. Nah berdiri begini kan tuh, nyamperin dan begini aja. Nah akhirnya perempuannya nah tak, nah, oh dicium dong, cium duduk sini. Itulah cowoknya cium lagi, duduk di sini, tangan ceweknya ke saya ke sini begini, yang itunya cowoknya ke sini, ceweknya sama. Saya di tengah begini. Nah kata yang ceweknya, Umat, nah ini itu ibu kamu yang asli. Di dunia itu ibu-ibuan suatu waktu akan pulang. Tapi pulang itu kena proses di sininya gitu. Nah, kata ini yang cowoknya, nih, bapak kamu yang asli. Di dunia mah cuman bapak-bapakan suatu waktu akan pulang, tapi proses lagi. Kan proses, menghadapi proses, segala proses itu. Tergantung peramalannya masing-masing. Kalau pingin ketemu sama kamu harus sama kamu kena ramalan kayak gitu. Yo, kamu nih nyebut dia itu yang perempuan nyebut begini, Allahu Somad, ke atas tangannya begini, nah, pegang, kayak daun bambu yang ininya, yang apa, yang ini apa tuh, runcingnya, daun bambu yang runcingnya. Nah yang cowoknya itu ngasih ini kayak daun kuping gajah, kayak angka 5 Arab gitu, daun kuping gajah. Ya tulis nama kamu, nanti pulang kamu pasti ke sini. Nah gitu, tulis macam nama saya, tulis, disimpan di bawah bantalnya dia. Nah gitu. Tuh. Kata si ibu, nah ini itu ibu itu kalau ingin tahu Umat, nah ini Siti Babu Hawa. Nah kalau saya, nah ini Nabi Adam. Oh gitu. Nah sekarang kita berpisah di sini, nanti kamu bakal ketemu lagi dengan orang yang tadi nunggu di situ ya. Sekarang berpisah, hilang itu, yang dua itu juga hilang. Hilang, aduh kemana hilang. Jadi saya ketakutan sendiri, mana rumahnya rumah mewah, serba emas, serba berlian, bingung kemana, jalan-jalan di tengah rumah sendirian gitu. Pas keluar udah ada yang bawa buku itu, yang nunggu di seberang jembatan Siratul Mustaqim itu, udah mau, hai Umat kesini mana? Alhamdulillah, pujian itu yang punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu udah nyampe ke sini. Nah, sekarang ayo kita supaya tahu orang-orang yang hidup di dunia itu. Ayo perlihatkan. Tapi perlihatkannya jangan yang takut-takut, saya takut. Enggak, ayo lihat. Perlihatkan ke orang-orang yang waktu hidup di dunianya. Kita munjungnya ke gunung, kemujanya ke sagara, batu-batu dipakai Tuhan sama dia. Akhirnya di situ kan dipakai jembatan, dipakai pagar, kepalanya di bawah, kakinya di atas pagar. Oh, pakai jembatan, ini jembatan, ininya apa tuh, tiangnya orang, segala macam, segala juga orang. Ininya buat injekannya orang. Saya harus nginjek ke situ, Ada juga saudara, benar-benar saudara saya, ini mamang udah meninggal nih, kenapa tolong atau mamang kamu? Wah, nggak bisa tolong, tergantung sama dengan perbuatan kita. Akhirnya kita jalan. Nah Umat lihat tuh,
Lihat tuh di lapangan satu lagi, buka pintunya, begitu dibuka teh lihat, aduh kenapa itu cewek itu, cewek mana cantik, mana ini lidahnya keluar terus, ada yang gunting, nggak tahu siapa yang ngegunting, guntingnya aja yang besar, datang datang gunting terus gunting, keluar lagi gunting, aduh ada yang larangannya begini sama besi api gini, udah gitu udah apa, udah menjerit gitu, ini udah dirantai menjerit, jatuhnya ke ke apa, ke tempat itu, ke wajan wajan api itu, wajan itu api timah nih, lagi mendidih, api timah, oh, hancur itu, cipta lagi begitu dengan begitu. Saya nanya, kenapa itu, kan sama dengan kita manusia sama, ini sama benar, tapi dia itu benar suaminya ke jana jauh, contohnya ke jana jauh, kalau di kita seperti dari Bandung di Jakarta kerjanya jauh. Nah, pulangnya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang lebih. Tengah-tengah bulan udah habis bekal. Dia keluar sore-sore mencari untuk bekal. Akhirnya dengan orang lain begituan, namanya zina, begituan supaya dapat uang sambil nunggu suami. Oh, begitu. Iya. Nah, ini yang lidahnya perempuan itu begini. Nah, itu benar-benar dia punya suami. Tapi saya sudah pergi kerja, dia sore-sore bawa anak ke tetangga, ngobrol dengan tetangga, suami kamu kerjanya gimana? Ah, cuma saya main kerjanya cuma kuli di bangunan, contoh di proyek, saya mah di kantoran, gajinya berapa, namanya juga di bangunan, bangunan. So, akhirnya panas dia, akhirnya, dan belum kita apa, kita manasin suami, saya sudah pulang suami, tuh orang lain di kantoran, kita mah di bangunan terus, nggak mau jadi mandor atau jadi insinyur. Nah, kita cuman bisanya jadi tukang tembok, ya paksa aja tukang tembok. Tetap akhirnya diomongin lagi gitu lagi, akhirnya ngomongin dengan tetangga, timbulnya kan, nah timbulnya di alam itu lain lagi. Nah, ini yang kena siksaan, suami diomongin, dikasih uang seminggu segitu, ngomong sewaktu suami lagi kerja ke orang lain, kan kita nggak tahu, akhirnya kan kita jadi kenapa orang lain kayak kayak nggak enak dengan nggak apa, jadi nggak baik dengan kita, soalnya dia ngomongin sama istri kita kayak gitu. Nah, terus ada orang yang dia jadikan pagar itu bagaimana itu, nah itu orang itu suka munjung ke gunung, muja ke sagara. Jadi apa munjung ke gunung ke sagara itu, ya seperti kita pingin kekayaan, kesugihan. Nah, timbullah di dunia benar enak, tapi di alam sana, waduh, celaka benar-benar. Biarpun di dunia sengsara, tapi di alam sana kita bakal kaya. Untuk apa di dunia kekayaan? Tidak akan dibawa. Tidak ada artinya ya, Tidak ada artinya. Apa yang disombongkan sama kita? Baca ajalah ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman kan itu. Fabi ala irobiku matukatiban. Itu. Ya. Jadi kekayaan yang mana nyukup sama kita, sama kamu disombongkan itu. Sombongkan. Tidak ada yang dibawa mati. Tidak ada. Setelah diperlihatkan surga dan neraka nih Pak Haji, berarti Pak Haji lanjut kemana? Sudah gitu. Nah, datang lagi tuh itu tuh sepintas, kayak kalau kata bahasa kita, dua malaikat, tolong kasih tahu bagaimana, kasih tahu kita harus pulang kan, tadinya juga ngasih tahu ke sini pingin tahu dulu surga atau neraka, nah sekarang kasih tahu suruh pulang, ya. Nah, kita kan itu hilang. Nah, dua malaikat, nah sekarang di sini berpisah ya, bisa nyebrang sendiri di jembatan Shirathul Mustaqim. Sebelum nyebrang kita berpisah, salam udah gitu. Cuma nggak mau pulang.
Kata saya nggak mau pulang ya, saya betah di sini, enak di sini, enak sini. Oh iya benar, satu lagi kata yang malaikat atid tuh, malaikat atid. Benar, belum 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 Waktunya. merasakan ini, belum merasakan buah-buahan. Bagaimana badan kamu? Aduh, pingin jam segini mah, pingin jam begini mah, buah-buahan enak aja. Lihat, wah langsung cuk, pohon jeruk, pohon anggur, pohon segala macam jeruk segala macam, apa melon segala macam udah pada matang semua. Ambillah satu jeruk yang warnanya kuning kemerah-merahan, dibuka, baru dibuka. Nah, terus dikupas itunya, dimakan satu ini juga. Aduh, udah terasa. Anggur ambil 3. Ingat, masih ingat tuh ambil 3. Nah, udah jeruk sama anggur juga cukup lah. Ini buah-buahan lain mah harus ada, ini pisau segala macam ini mah udah dimakan, udah. Wah, pas ngedipkan mata ya udah nggak ada lagi pohon-pohonnya kemana. Nah, berpisah lah sini. Belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Saya nggak mau pulang. Mau di sini, nggak mau pulang. Belum waktunya. Belum waktunya umat. Sekarang kamu harus pulang lah. Kemana pulang saya? Harus pulang lagi ke dunia. Soalnya di dunia kamu harus bisa menongkatan orang buta, harus bisa mewarisi ilmu ke orang bodoh. Nah, harus bisa kita menerangi orang kegelapan. Harus bisa kamu mengobati orang-orang yang sakit. Nah, ingat harus dengan izin Allah. Jangan izin kayak gitu. Bilang nyebut begitu, itu keluar orang yang bertanduk itu. Apa itu tuh iblis, setan kayak gitu mah gitu. Kita ikuti jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mau kayak gitu mah. Kalau mau ya. Nah, satu begini aja tangannya. Kayak di es. Yang satu lah di es las udah hilang. Saya sudah itu bingung. Kemana orang dua malaikat yang 2 itu hilang? Nggak ada. Nah, itu bingung. Nah, udah lagi bingung. Kok datang satu orang, wajah saya, segala macam bajunya juga, baju saya kayak, kenapa nih? Siapa nih? Saya ngomong siapa? Itu siapa? Seperti kita nyermin gitu, kita hadapan begini nih. Duh, kamu siapa? Gitu. Aduh, sama. Kamu mau kemana? Aduh, mana? Saya mau pulang, saya juga mau pulang gitu. Sama namanya, sama ngomongnya. Kenapa sama wajah saya semua? Dua-duanya gimana? Nah, sudah itu saya ngangkat dua tangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diangkat begitu, saya terbang ke atas. Ikutin itu terbang sama. Terbang di atas. Nah, sewaktu saya terbang di atas, di rumah saya lagi kemit di rumah itu 9 itu Kiai. Kiai Nah, itu. kelanjutan ceritanya ada di video berikutnya. Yang ini sesudah meninggal. Oh, kalau yang sebelum meninggal berarti yang mana? Agak gemuk. Oh, yang ini. Terus kan? Dan waktu Pak Haji Aceng meninggal tuh usia berapa tahun? Pas remaja ya Pak Haji ya? Remaja 20 tahun. 20 tahun dan kejadiannya tahun 1980. Jadi memang udah 46 tahun yang lalu. Mungkin para saksi atau misalkan yang ikut gali kuburan Pak Haji Aceng sekarang sudah pada wafat, sekarang sudah pada meninggal. Dan ini Pak Haji, saya tuh penasaran sama cerita Pak Haji. Mungkin penonton juga sama, banyak yang penasaran cerita setelah hidup kembali. Nah, mungkin boleh Pak Haji ceritakan, kan kata orang tua Pak Haji tuh waktu kemarin sempat cerita sedikit ya Pak Haji ya, katanya udah hidup lagi anak tetapi kayak nggak berguna atau gimana gitu. Boleh diceritain Pak Haji? Boleh, sambil duduk aja. Sambil duduk, ayo nggak apa-apa Pak Haji. Katanya kata orang tua Pak Haji, anak saya tuh udah hidup kembali tapi kayak nggak ada berguna, nggak bisa jalan atau gimana tuh yang itu. Nah, begitu saya udah hidup kembali, jarak 3 bulan, 90 hari, 3 bulan. Jadi
ke atas aja yang hidupnya, dari pantat ke atas, ke sini lembek aja, lemas, nggak ada tenaga, jadi kayak lumpuh gitu. Lumpuh. Berapa lamanya? 3 bulan lagi. 3 bulan. Iya, 3 bulan hidup dari pantat ke atas. 3 bulan ini sampai sembuh 3 bulan. Jadi lumpuh Total ya Pak Haji. Selama kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan. Ya, 3 bulan sembuh ke sini, dari pantat ke atas sembuh. Pengen makan, nunggu adik-adik, yang nunggu adik-adik pulang sekolah, kan di atas disimpannya nggak bisa berdiri kan, nggak bisa berdiri sama sekali ya Pak Haji ya. Iya, nggak bisa berdiri. Nah, lumpuh 3 bulan lumpuh. Nah, baru bapak itu cerita, aduh kesel, punya anak hidup untuk apa, hidup tidak berguna katanya, hidup jadi ke bawahnya lumpuh, jadi nggak bisa jalan, untuk apalah, daripada begini mah dulu aja terus aja meninggal, kata bapak. Mending nggak usah digali lagi. Iya, nggak usah digali lagi kata bapak. Tapi mama, ibu saya ya sabar, bilangnya ayah kan ke bapak, ke suami itu, ibu saya itu, ya jangan bicara begitu, sabar, mungkin nanti ada jalan keluar katanya, sabar aja. Wah, saya mau pergi sekarang juga, pagi-pagi mau kerja. Teh, duduk aja tenang ya, saya mau kerja, karena papa terlalu pagi, biasanya jam 7, sekarang jam 6 juga belum, mau berangkat kerja. Dia berangkat. Nah, disitulah kenapa ini jadi cerdik nih. Gitu, dia tahu nih, bapak saya itu bukan naik mobil biasa kerja. Naik mobilnya bukan ke sana, bukan naik mobilnya. Kenapa bukan ke selatan tapi ke barat ya, ke barat. Jadi Pak Haji itu seakan-akan kayak mempunyai penglihatan mata batin. Iya, gitu. Jadi tahu, jadi bisa tembus pandang gitu. Jadi gitu. Nah, pas biasa pulang jam 5. Nah, itu pulangnya jam 6. Jam 6 maghrib pulangnya. Pas hujan. Nah, begitu pulang. Kenapa pulangnya? Biasa jam 5, sekarang jam 6. Nah, kata bapak, macet di jalan. Apa gak percaya? Jangan ngomong begitu. Saya masih marah sama kamu, untuk apa, tidak berguna, saya mau ditendang. Saya itu sama bapak. Jangan Pak. Oh, saya ditendang nanti saya bagaimana, saya lebih parah. Jangan. Ternyata udah calling di jalan raya, turun di mobil itu bertiga. Bapak itu sama bawa dukun tuh, 2 orang tuh. Bertiga. Nyari dukun berarti untuk ngobatin Pak Haji. Bukan kerja. Jadi dukun, yang satu katanya dari Bojongkesik Majalaya katanya. Yang satu lagi dari itu yang jalan baru itu, di Majalaya jalan baru, Rancaekek katanya. Rancaekek. Dibawa ke sini. Yang Rancaekek kayak pesilat, hitam-hitam kayak pesilat ya. Yang Majalaya kayak kiai gitu, kayak kiai. Cuman kiai kan pakai peci, itu mah pakai ikat gitu. Pakai udang ya gitu. Ikat kayak adat Sunda kayak gitu. Iya, kayak gitu, kayak ke Sunda. Nah, ini saya di sini. Gimana tuh? Nah, saya di sini nih. Duduk di sini nih. Ini pintu. Itu pintu keluar, pintu masuk. Kayak gini, begini kan habis hujan. Yes, sepatunya lumayan bagus lah sepatunya. Nah, tapi pas buka sepatu, ini buka pintu, masukin sepatu ke sini Pak, sana sepatu mau dibawa ke rumah aja lah, takut ada yang ngambil. Ya simpan aja di belakang itu. Ini saya duduk di sini, nggak kelihatan sama dia. Di sini sampai kotor ini, sarung saya sampai kotor. Jadi sama 3 dukun tersebut, Pak Haji Aceng lagi duduk dekat pintu itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama 2 itu, nggak kelihatan. Nah, batin mulai bekerja, batin. Nah, ini bukan mau mengobati, ini mau nganiaya. Nah, Pak, mana itunya? Bu, mana pasiennya? Mak bisa berdiri itu di pintu masih berdiri. Masuk aja, masuk. Itu lagi duduk. Mana ini pegang ke sini. Mana? Itu yang dipegang itu bukan tangan kursi. Ini pundaknya gitu. Nah, cuman kata mamanya, kata ibu saya, coba senam bapak-bapak istighfar. Cuman istighfarnya jangan istighfar pendek, istighfar panjang. Masih ingat sampai sekarang. Jangan astagfirullahaladzim, tambah
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah, dia nggak bisa, cuma ngikutin aja mama. Akhirnya ditutup, pada ditutup, pas kelihatan lah saya. Baru minta maaf. Cuman Pak Haji bilang begini, ya udah jangan minta maaf pada saya. Minta maaf pada yang kuasa. Kamu salah. Itu aja. Jangan banyak ngomong. Kalau pasien itu yang pakai pakaian kayak pesilat itu, turun di kursi turun. Nggak bisa turun kan, ini diangkat, duduk di kursi diangkat, mau ke bawah diangkat. Pak angkat Pak, ke bapak angkat, turunkan. Sudah diturunkan itu, coba channel luruskan, nggak bisa. Cuman kayak begini aja gini, nggak bisa lurus gini. Udah Jadi- gini nggak bisa. Jadi seperti gambaran waktu Pak Haji Aceng di dalam kubur yang posisinya sendekuk kayak gitu ya. Jadi sampai 6 bulan kemudian tuh nggak bisa lurus kaki tuh. Nggak bisa. Gini aja, nggak bisa gitu, nggak bisa lurus bisa, nggak bisa. Nah, luruskan sama bapak, pakai apa tuh? Kalau dulu mah, waktu dulu mah, nah, ada duyungson, angkat tante, nggak kayak sekarang banyak. Sekarang dulu mah cuma ada satu duyungson ini, angkat baru sedikit-sedikit bisa begitu. Yang satu pegang ini, pegang ibu jari kaki yang pesilat, yang satu lagi yang kayak pegang jari kaki yang kiri, pegang jari kaki. Ini saya mau diapain? Mau diobatin. Nah, sama saya mah pasti sembuh. Bilangnya begini nih, kata yang pesilat itu ya kita kalau sama saya pasti sembuh. Nah, ini telunjuk saya langsung begini. Tadi ditahan-tahan nggak bisa nahan. Pak, jangan ngomong begitu, Pak. Ya, bilang pasti bukan manusia, Pak. Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang bilang pasti. Nah, satu lagi bakal katanya, bakal sembuh sama saya, bakal dengan pasti sama. Bukan punya manusia, punya Tuhan yang kuasa. Wah, jangan banyak ngomong. Nah, baru matanya kedip-kedip dua-duanya, calling, satukan katanya energi. Kedengaran biarpun calling, nggak ngomong juga. Jadi Pak Haji Aceng bisa mendengar suara hati orang. Ya, kedengaran. Wah, ini. Nah, akhirnya gimana? Peradaban dua-duanya. Tadinya begini ke Pak Haji teh. Jadi peradaban gini. Oh, gini dulu, yang satu gini dulu. Wah, ada sinar merah ke saya. Kelihatan sinar merah ke sama bapak sama ibu mah. Sama ada nggak kelihatan. Ada merah ngegulung kayak bola pemain bola gitu. Nah, udah ke sini. Aduh. Nah, ada yang ngasih tahu sini. Malaikat rokib dengan atlet mengikuti sampai sekarang. Nah, sini umat istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Udah sesak napas. Sekali lagi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Keluarlah. Cetuk kedua-duanya itu orang itu dua-duanya. Akhirnya pamit. Pak, takut hujan lagi, saya pamit. Kata bapak, silahkan kata bapak. Pak, Ma, jangan dikasih amplop. Jangan begitu. Kata mama, jangan begitu. Udah mau mengobati kamu, katanya. Jangan dikasih, bukan mengobati itu. Membunuh gitu. Tetap aja mama tetap sayang ke orang itu biarpun jahat. Dikasih amplop satu-satu. Pas keluar ambil sepatu keluar. Pas nali sepatu di luar, dua-duanya pada batuk. Pak, jangan keluar, Pak. Bapak celaka. Apa? Tadi nggak kelihatan, Pak. Ada kayak bola itu, kayak api. Enggak. Nah, sekarang ada tuh. Sekarang keluar sama mulut masing-masing. Kenapa nggak keluar? Jangan keluar. Besok aja subuh keluar. Sudah dari masjid. Ya akhirnya Bapak dengan mama itu nggu sama saya. Pulang dari masjid subuh. Coba sentra. Kan dulu mah nggak ada penerangan, nggak ada listrik di daerah sini, belum ada listrik belum. Center. Waduh, darah katanya, darah gede-gede hidup darah itu. Kayak apa? Kayak yang melahirkan suka ada itunya Ari-ari atau gimana? Itunya balinya tuh. Bali. Iya. Balinya sok gede-gede gini. Keluar. Orangnya udah pergi tapi keluar itu. Ini mau dikemanakan ini, Pak? Carikan kertas, Pak. Apa aja lah, Pak.
kertas atau udah luang apa aja lah, cepet carikan lah, takut ini menghilang. Ke sini tuh di luar, di pas lurus sama pintu, buka pintu bakar. Sesudah nyala persis kayak kita bakar sate. Kayak bakar sate, soalnya kan ini di dalam jahat itu orang, ternyata itu ilmu hitam itu. Sesudah itu, nah bapak mama duduk, mau apa, duduk bapak duduk. Bapak harus sabar, harus tawakal kepada yang kuasa. Biar saya begini juga kaki nggak bisa jalan, cuman hidup dari pantat ke atas. Tapi saya mah sabar, tawakal, nggak ada amarah, nggak ada. Biarpun dari pagi ini udah jam 8 pingin makan, adik saya kan istirahatnya jam 10, nunggu aja adik saya dan nyimpen nasi di atas, jadi tidak ke ini tidak. Oh, tidak terjangkau. Ya, tidak terjangkau. Jadi memang setelah Pak Haji Aceng meninggal dunia itu, setelah 12 hari di dalam kubur, banyak sekali ujiannya. Iya. Ujian yang pertama memang bisa bernapas, memang Iya. bisa melihat, memang Bisa. bisa bicara, tapi hanya setengah. Setengah Dari pantat ke atas ya Pak Haji ya. Betul. Dari pantat ke bawah ini Nah, seperti nah, mati, tidak mati. bisa gerak. Nggak Itu berguna, maaf Pak Haji, mati. yang dari pantat ke bawah bisa bergerak lagi selang beberapa lama atau beberapa Nah. bulan setelah itu. Nah, 3 bulan lagi. 3 bulan, berarti 3 totalnya 6 bulan ya Pak Haji Iya, mengalami sakit totalnya itu. 6 bulan. Datang. Sabar, tenang aja, sabar. Oh, kamu itu udah 2 bulan setengah, masih lumpuh. Pengobatan apa? Katanya jahe segala macam apa. Kadang-kadang ada yang ngasih herba segala digosokin macam-macam mas. Mas ini Allah Subhanahu wa taala belum ngejodohin. Tenang aja, sabar. Masih menguji iya, Pak Haji ya. sekarang begini nih. Nih sekarang hari apa ini? Hari apa ini, Pak? Hari apa ini? Hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ntar malam bangunin setengah 12 ya, malam. Mau apa? Mau sholat. Mau rekas kepada yang kuasa. Kalau Bapak nggak sabar. Kalau saya mah pas sabar. Wah, rekas apaan harus percaya. Tidak mustahil Allah, kata Allah kun jadi. Lihat aja. Oh, udah jam 11 bangun katanya. Bangun udah jam 11 14 malam dah bangun. Ambilkan air ke baskom, pakai handuk kecil, disepon aja dah, nggak kuat dingin, spon. Cuma sajadah. Ke kiblatkan, Pak, sajadah. Kiblatkan. Pinjam kepeah. Oh, kamu tak tahu. Kamu nggak suka kepeah, karena sekarang suka kepeah. Ya pinjam aja sekarang sebentar aja. Kepeah, pinjam yang punya Bapak kepeah. Udah kiblatkan, udah. Tuh, angkat baru simpen. Nah, udah kiblat. Bapaknya masuk lagi ke kamar, bapaknya biar saya sendiri. Pak, lupa tasbihnya mana, Pak? Oh, udah munajat kepada yang kuasa. Berarti meminta kepada Meminta Allah. yang kepada yang kuasa. Bapak Ya Allah. Aceh Haji Aceng berzikir dan juga bersolawat ya Iya. Pak Haji ya. Ya Allah, kalau seandainya saya mau disembuhkan, disempurnakan, disembuh segala-galanya, sembuh badan, kaki semua sembuh, disehat, kesehatan seperti biasa. Allah, mengucapkan ya Allah, terima kasih lah. Ya Allah maha kuasa, maha kaya, maha bijaksana. Ya umpamanya mau diambil lagi roh saya, silahkan. Dari ridho ikhlas di ta'ala. Berarti udah sumerah diri ya Pak Haji Iya, ya. Sumerah pasrah, silakan. Jam-jam ini tuh sekarang udah pas tuh jam 12. Kalau mau disembuhkan malam ini, ya Allah kasih obatnya harus pakai apa? Itu di situ benar. Di situ benar. Pas jam 12 tepat, lihat jam dinding, jam 12 tepat ada suara. Ada suara, tapi dua-duanya ada ngomongnya. Sama nih suaranya. Sama suaranya, limpul. Bagus suaranya. Semua merdu gitu suaranya, dua-duanya merdu kayaknya. Umat kalau pingin waras katanya, carikan beti ini, carikan beti apa, beti, berikan beti buat anak sakit tuh. Seperti apa maksudnya Pak Haji? Obat atau apa? Bukan beti, pohon itu, pohon ada betian. Ya pokoknya pohon itu aja ya. Mungkin Ada Pak Hajinya betian. lupa lagi ya.
Ya, peti apa? Oh, peti suliga. Cari kan peti suliga dengan panglai gitu. Peti yang wangi itu panglai itu, yang wangi. Nanti dicuci, diparut, digabungkan dengan suliga. Kalau suliga kalau nggak tahu, tolong ke orang ayat adanya di mana suliga itu di makam-makam. Biasa pakai pakai apa? Tunggul makam kan. Ini batu, pakai suliga, suliga langsung jadi. Daunnya kayak sapu begini namanya teh. Nah itu mungkin jenis pohonnya atau jenis Kalau petinya obatnya ya, obat penawar buat Pak Haji ya. Nah, kalau betinya seliga itu seperti sagu, seperti itu wortel ya, sagu atau wortel panjang gitu. Oke, lanjut Pak Haji. Setelah itu berarti langsung sembuh atau gimana? Diambilkan sama orang-orang gitu, biar sambilkan. Tapi ditentu kemungkinan Pak Haji juga ngasih perasaan buat rokok, terima kasih. Dia diambilkan di makam, lalu panglainya diambilkan sama mama, diparut, dicuci dulu parut. Nah, sekarang jam berapa lihat? Juga nggak kelihatan jam, kan terhalang sekatan ini rumah. Oh, sekarang jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tapi pingin Jumatan. Baru jam 9. Biasanya Jumatan di sini aja. Pasang sejadah di sini di rumah. Sama mau ke masjid. Kenapa mau ke masjid? Kan lumpuh. Sekarang kan waras itu sama saya. Berarti ya, Pak ya. Kan waras. Mana? Itu parut itu seliga sama panglai itu di piring. Coba ke sini kan. Ini kan simpan di sini di sini simpan di sini. Ini. Nah, udah ke sini kan. Tolong ini harus basah ke kaki dua-dua, tolong ini sama mama ini terus. Tolong ke pantatnya, tolong. Baringkan sajadahnya di ini nih. Baringkan. Baringkan begini goyang nih. Kaki yang kanan digini digoyang jadi goyang. Ada tenaga. Ini ada tenaga goyangnya. Bangun tidak pakai tahan lagi. Bangun. Udah bangun. Mama kemana? Gua lagi nyuci di MCK. Mama nyuci. Nyuci dulu sih MCK ya. Baju kamu nyuci agak jauh MCK. Ini godaan kepada baju itu pingin ngompol. Pingin ngompol nggak kuat. Biasanya di kaleng tempolong tuh. Jadi malu ngelihat tempolong. Ya malu ngelihat tempolong. Mau angkat. Bisa. Mana bisa angkat. Jalan langsung aja ke sana. Ke MCK yang kali itu dekat masjid itu di depan. MCK buka baju bisa, buka celana bisa, mandi aja di situ. Lama terus mandi lama. Biar nggak ada sabun juga, mandi aja. Kosok terus mandi. Di sini nyari, di rumah nyari. Kenapa hilang lagi katanya? Kemana? Hilang lagi. Pada nyari, padahal di MCK jauh kan lumayan itu. Jauh. Pas itu pakai kolor bawa baju begini. Ini dari mana? Itu bisa jalan. Ya makanya dat Allah yang Maha Kuasa. Makanya harus pada sahabat. Ini saya bisa jalan sendiri ini. Pakai apa? Kata tetangga dulu itu. Apa? Obatnya itu masih ada di piring. Aduh, tidak juta-juta itu bisa ngambil. Iya, saya rajin ngambil. Makanya Pak Haji dari situlah kalau ada orang gimana pojok sama ini bukan obat buat beli. Jadi Pak Haji sendiri punya insting atau mata batin lah dibilangnya kayak gitu ya setelah meninggal 12 hari itu. Pak Haji, penonton juga nih penasaran, kan Pak Haji pernah meninggal 3 kali, dicabut nyawa sama malaikat Ijrail itu 3 kali. Gimana sih Pak Haji rasanya saat sakaratul maut, saat ruh kita diambil dari jasad kita? Rasanya tuh kayak gimana Pak Haji? Rasanya kalau orang yang berdosa pasti sakit. Sakit buat main sakitnya. Soalnya makanya kalau lagi sakaratul maut itu, ini matanya suka begini. Sakitnya bukan main itu sakitnya. Seperti kayak gimana sakitnya Pak Haji? Sakitnya seperti kayak kita kayak di belek, diiris-iris gitu, diiris kulit sama silet gitu sakitnya.
bukan main sakitnya. Jadi sakitnya itu bener-bener sakit Ih. minta ampun, Iya, minta tidak ampun. ketulungan ya Pak Haji ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga sakitnya, sakit semua tuh kalau orang yang berdosa. Tapi saya begitu 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 keluar dimasukin lagi gitu, dimasukkan lagi 2016. 2016 dan 2018. Ya. Kan kalau yang tahun 1980 Wah, itu mah total. itu mah total udah 12 Iya. hari di dalam kubur. Waktu Iya. tahun 1980 Iya. itu sama juga sakit Pak Haji waktu Iya. kita jemputnya Pak. Oh iya, sakit. Hmm. Kalau orang yang berdosa, kalau bahasanya dia adem aja biasa. Ademnya itu Iya. karena apa Pak Haji? Tenang, asap keluarnya seperti kita gimana? Seperti habis makan, gitu keluar ini udara gitu ta. Karena waktu itu Pak Haji meninggal waktu masih remaja. Iya, iya. Belum terlalu banyak dosa ini gambarannya ya. Ini Iya. foto Pak Haji waktu meninggal tahun 1980. Jadi tidak merasa sakit sedikit pun. Iya. Dan ini Pak Haji, waktu malaikat Israel ya mencabut nyawa Pak Haji nih. Kelihatan malaikat Israelnya Nah, Pak Haji. kalau dulu mah yang tahun 80 mah nggak kelihatan. Kalau yang 2016 mah kelihatan kayak burung di atas kita, di atas terbang begini aja. Nah, yuk ngikut gitu. Kayak burung aja begini sayapnya. Begini. Oh, udah keluar ya, masukin lagi. Gitu. Oh, jadi malaikat Israel itu seperti kayak burung Kayak terbang. burung, terbang gini, terbang nggak jauh gini begini aja. Terbangnya begini. Jadi nggak gua lepas ke kemana-mana. Di sini aja di depan saya gitu. Dan bukan jasad, maaf, ruh Pak Haji itu waktu 2016 dan 2008 dimasukin lagi. Secepatnya dimasukin keluar, masukin lagi. Makanya yang mengumumkan, jangan dulu, diangkat lagi katanya. Ada napas lagi. Sewaktu di dalam baja, kita dibawa-bawa sama dua malaikat itu, Rakib sareng Atid, sama Atid itu. Dibawa-bawa, diperlihatkan kepada orang-orang yang hidupnya di dunia mencari keduniaan, mencari kesugihan, atau muja babi ngepet, muja berang-berang, muja monyet, muja serigala, muja itu apa tuh ya, gorila, muja buta hejo. Nah, di situnya dijadikan pagar, semuanya dijadikan pagar semuanya. Ada yang berwujud tubuhnya kayak manusia, nah kepalanya babi. Tubuhnya seperti manusia, kepalanya serigala. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya monyet gitu. Tubuhnya kayak manusia, kepalanya kayak berang-berang kayak gitu. Oke, karena memang pesugihan itu atau misalkan kita muja selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas apa hukumnya itu haram. Ya Pak Haji ya? Buat kita Celaka ya gitu ya. Itu jadi orang-orang yang pesugihan dibalasannya itu jadi pagar di sana. Jadikan pagar, jadikan jembatan. Wah, payah ya juga di situ. Kalau pekerjaan yang lain Pak Haji yang diperlihatkan Pak Haji, pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang haram? Yang diperlihatkan sama Pak Haji langsung dikepuk nih dada Pak Haji, diperlihatkan pada perempuan yang biasa jual diri kayak gitu. Jual diri punya suami, tapi pas suaminya kerjanya agak jauh, uangnya habis tengah bulan. Nah, dia sering mejeng keluar, berdangdan sesantik-santiknya mencari. Ada yang nanya juga mau. Ya mau, akhirnya kan dia mau diajak begituan. Biarlah suami nggak tahuan, jauh. Ya gituan, cuman beberapa menit kan beres, kasih uang. Jadi jinah. Jinah. Seperti itu. Nah, berjinah di situ. ya di alam Iya. dunianya yang suka berjinah. Berjinah. Balasannya di akhiratnya itu kayak gimana Pak Haji? Ya, di situ disiksanya bukan main. Tangan diikat sama rantai api. Nah, diikat sama rantai api di bawah, wajan lagi mendidih timah. Mendidih. Nah, ininya larangannya ditusuk-tusuk sama besi panas itu, besi api. Akhirnya putus ini rantai besinya, rantai apinya, jatuhlah ke wajan itu, hancur, cipta lagi, begitu terus begitu. Lamanya 500 tahun tuh namanya. Gambarannya itu. Ya. Ya dikasih gambaran ya Pak Haji ya. Iya. Siksaan di alam akhiratnya itu Iya. bakal seperti itu, orang yang suka berzina, apalagi perempuan yang jual kemaluannya dengan harga yang murah. Iya. Di akhiratnya bakal ditusuk-tusuk sama timah panah,
sama timah panas maksudnya ya. Iya. Terus juga dimasukin ke air yang sangat mendidih, bergejolak. Wih. Seperti orang-orang yang waktu di dunianya bekerja seperti kerja di hostes kayak gitu. Khusus apa tuh? Kayak itu kayak apa? Musik itu. Oh iya, DJ atau apa gitu maksudnya. Jojing kayak gitu, Oh, hostes oh, kayak oh, gitu. oh. Hostes kayak gitu. Ya, di musik kayak gitu kan di Bandung banyak kayak gituan. Itu di akhiratnya gimana Pak Haji? Wah, itu sama dijadikan apa tuh diinjak-injak sama orang-orang kita. Dijadikan jembatan. Dijadikan apa tuh? Ini tiang-tiang jembatan disiksa. Terus suka ngomongin perempuan yang suka ngomongin suaminya. Ini lidahnya keluar, digunting nggak tahu nggak ada orang yang mengguntingnya, cuman guntingnya aja belesat terus keluar. Sudah itu jatuhlah ke wajan yang isi timah lagi mendidih. Wah, parah kalau kayak gitu. Berarti yang suka ngegosip gitu perempuan. Ya kayak gitu ya, cuma kalau bahasa kita sekarang ada gosip kayak gitu. Makanya jangan. Biarpun suami kerjanya contohnya di bangunan atau di proyek, biar tetangga kita kerjanya di kantor kan lain lagi. Kalau di bangunan kan biasanya segitu, kalau di kantor suami saya mah kerja di kantor gajinya segini per bulan. Kalau di bangunan bagaimana? Ya, kalau ada kerjaan gaji per minggu, kalau nggak ada kerjaan habis bangunannya beres segini. Wah, jangan, nggak mau saya mah kalau suami gitu mah. Seperti omongan gitu. Kena di situnya. Lidahnya. Terus keluar lagi, potong lagi, keluar lagi, potong lagi terus. Terus pekerjaan apa lagi tuh Pak Haji yang Pak Haji lihat? Banyak tuh, pekerjaan banyak tuh. Seperti orang yang suka ini apa tuh? Perlihatkan orang yang judi tuh. Yang judi itu. Yang judi benar. Enak, uang judi itu enak. Dimakannya enak. Tapi itu cuman kita teh ngasih anak sama isi itu ngasih api. Bukan ngasih api. Hasil judi jadi api. Nah, jadi api. Makanya di situ digulungnya sama api. Gulung itu sama api sampai hancur, cipta lagi gitu, digulung lagi. Udah begini berdiri begini mau jalan, gulung lagi sama api, hancur lagi. Itu dengan gitu, jangan judi. Jadi kalau kita ngasih nafkah kepada anak istri kita, uang yang hasil halal. Tidak halal, uang yang haram. Salah satu contohnya dari ngadu nasib seperti berjudi, taruhan bola. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya judi online, slot kayak gitu Pak Haji. Nah, seperti judi online kayak gitu. Seperti judi sabung ayam. Di situnya ayam itu berbicara, kamu dulu sewaktu di dunia saya diadukan sama kamu, sekarang kamu beradu lah, diadukan lagi sampai bonyok tuh, sampai bonyok ayamnya. Domba ngomong tuh, ngomong itu protes domba kepada Allah, ya Allah, saya mau protes soal waktu di dunia saya diadu-adukan sama manusia kayak ini. Ya silakan protes, kamu silakan. Ya sekarang kamu diadukan lagi. Di situ sampai bonyok, sampai hancur dua-duanya. Cipta lagi gitu aja terus beradu. Gitu. Jadi gambaran yang diberikan kepada Pak Haji, mungkin kamu itu jangan melakukan pekerjaan seperti itu. Iya. Nantinya bakal seperti gitu. ini. Adu-aduan kayak gitu. Nama kan judulnya kayak ngadu. Judulnya ngadu. Contohnya main. Namanya main itu sama dengan ngadu. Yang kecil lah. Tuh. Karena kita main kelereng namanya juga main. Tuh. Sebenarnya mah nggak boleh gitu. Oke. Namanya juga main. Itu kan yang haram. Yeah. Tapi ada kan yang barang kita makan itu subhat. Nggak tahu haram, nggak tahu halal. Apakah ada balasannya juga di sana? Diperlihatkan juga Pak Haji? Perlihatkan. Yang halal enggak, haram enggak. Nggak perlihatkan. Contohnya begini. Nah ini mah punya hasil kita dari teman kita. Hasil apa? Ini dua tanah sawah katanya. Tanah sawah. Kita kebagian segini. Tapi di situ nggak ngomong kekurangan gimana? Ya ngomong tuh. Kenapa saya dikasih segini? Itu kata yang menjual sawah. Harus disyukuri. Dikasih segitu juga, saya mah ngasih uang dengar ke kamu, tapi kamu nggak nerima. Berarti itu uang itu termasuk subat itu. Udah kayak gitu ya. Maksudnya gimana? Kalau itu mah kalau menurut saya itu udah halal Pak Haji. Ya. Karena kan kita udah akad fiat pertama,
waktu kalau misalkan ada komisi jual tanah, jual sawah dikasih sekian juta. Kalau menurut saya ya Iya. gitu, tapi nggak tahu wallahu alam kan gitu ya. Karena ada akad yang di pertama bilang mungkin misalkan contoh nih Pak Haji mau jual rumah, Kang Hakim tolong bantuin jual rumah saya. Iya. Nanti kalau rumah ini laku saya kasih sekian persen, 10% misalkan dari 100 juta itu berarti saya dapat 10 juta, kalau menurut saya itu halal. Nah, kalau dikasih 3% bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan akad di awal, yang penting akad di awal. Ya, Contohnya gini, akadnya mau 10%, tapi dikasih 3%. itu mah berarti yang salah Pak Haji. Kalau saya mah nggak jadi masalah. Berarti bayang dosanya Pak Haji kan gitu. Ya, Oh, berarti gambarannya orang yang seperti itu. Akad di awal mau ngasih 10%, Nah. kenyataannya setelah deal harga tanahnya laku, sudah dijual ternyata cuma ngasih 3%. Nah, itu orang yang ngomong cerita itu celaka tuh. Orang cerita itu. Kan Jadi- kita mah selaku ininya contohnya apa? Sponsornya kita mah itu yang makelarnya tuh yang nggak Oh benar. iya, yang Nah, makelarnya gitu. yang salah berarti Yang ya, salah atau misalkan makelarnya. pelantarannya ya gitu Iya. ya, yang akadnya dari. Jadi apa istilahnya tema mengingkari akad dari awal. Iya, biasanya kan Mengingkari akad yang pertama ya Pak kita Haji. mah dijadikan pelot. Ya, kata makelar sok carikan konsumen yang mau beli tanah ini. Ya, kata makelar mah diem aja duduk. Kan kita yang jadi pelot, sponsor ke sana kemari. Ada ketemu mana sih sok adukan dengan makelar. Akhirnya berjanji di situ. Kata makelar udahlah dikasih 3 orang ini 10%. Ternyata dikasih 3%. Tak itu yang makelar tuh yang celaka. Haram berarti itu mah bukan subhat Pak Haji ya. Haram itu hukumnya ya. Itu tuh. Makan hak orang lain berarti Pak Haji. ya? Jadi hak orang lain tidak dikasihkan kayak gitu. Celaka. Lanjut lagi, lihat apa lagi Pak Haji, pekerjaannya apa di dunia tuh yang mungkin mau Wah. diceritakan Sudah itu. buat pengingat para penonton. Nah, diperlihatkan lagi. Pak Haji tetap dikepuk lagi dada Pak Haji tuh, lihat tuh. Lihat kambing, lihat ini domba, lihat sapi, lihat kerbau, lihat. Ngeri nangis Pak Haji. Kenapa kerbau nggak ada pahanya sebelah, cuma bertiga kakinya, nggak ada kulit, nggak ada kepala, tapi tidak beradu. Domba dengan sapi tidak beradu. Kalau ini tidak tabrakan, tidak. Banyak ribuan itu tidak tabrakan. Banyak gitu. Ini jadi ngeri itu ngelihat ini darahnya terus ngalir. Ini contoh kalau kita punya sapi mau ditunggangin, bagaimana cara nungganginya? Kasihan, nggak ada kulit, nggak ada apa. Ya, hei itu apa? Nggak Pak Haji nggak takut yang bilang malaikat, nggak bilang malaikat. Itu kan hewan, kenapa jadi begitu? Oh itu umat, orangnya yang suka kurban, tapi masih mau dagingnya, masih suka makan dagingnya. Suka makan daging bagaimana? Kan ada sepertiganya. Ya ada di ayat suci Al-Quran itu sepertiganya. Terima. Nah kasihkan lagi kepada karyawannya yang kerjanya atau yatim piatu, jompo atau anak telara, anak telantar. Nah jadi di situ itu utuh kulit ada, segala ada utuh. Sekarang makan biasanya yang bentet itu panitia kurban. Sekarang mah yang bentet panitia kurban, yang rakyatnya biasa aja satu anting, banyak tulangnya itu. Sebelum dibagikan ke rakyat kan ketuanya masukkan dulu ke rumah. Kebanyakannya gitu, mana yang bentet mah ketua gitu. Gambarannya kayak tadi di akhiratnya itu jadi semacam sapi, domba yang Iya. kita kurbankan. Cuman kalau misalkan kita makan kakinya berarti kakinya hilang. Hilang. Kalau kita makan separuh berarti separuhnya hilang. Hilang. Kita makan kepalanya berarti kepalanya yang hilang. Kayak gitu, Baji. Kalau ya- kurban yang nadar. Iya. Pengertiannya ya, dari bawahi kurban yang nadar, Nadar. udah dibicarakan kepada orang, lalu setelah hari hanya tuh diminta. Nah, gitu. Dimakan gitu. Jangan kalau mau mah anak beli aja ke pasar sekilo 2 Iya, kilo. betul. Gitu. Jadi selamat di situnya, kulit ada, kepala ada, kaki utuh. Iya, jadi itu mah pengingat, sebenarnya bukan Nah, pengingat sih, untuk iya. tahun depan lah, tahun yang Iya. akan datang, untuk para penonton barangkali Iya. di dalam hatinya yang niatan pengen berkurban, asal jangan diucapkan kepada siapapun, termasuk kepada istri kita juga ya. Iya. Waktu kita membeli hayawan kurban, jangan diucapkan itu untuk berkurban diri saya. Iya. Itu kategorinya tidak nadar, disunahkan untuk dimakan. Tapi kalau Iya. misalkan waktu akad jual beli domba atau beli sapinya, nih bilang ini buat kurban diri saya dan keluarga, atau bilang misalkan ke tetangga ini buat kurban, atau Iya. bilang ke saudara
ngambil duit untuk beli hewan kurban itu tidak boleh, itu kategorinya nadar. Ya, kayak gitu Pak Haji ya. Gitu. Iya. Terus lanjut lagi Pak Haji, mungkin lihat apa lagi Pak Haji waktu di sana? Ya. Ya, sesudah itu perlihatkan lagi. Aduh, kenapa itu orang-orang itu kenapa itu orang ribuan orang digulung sama ular. Wah, juta-juta ular digulung badannya sama ular. Wah, digulung digigitan terus. Udah sampai habis tinggal tulangnya, cipta lagi. Apaan itu? Nah, itu yang mencari kesugihan di Ibu Ratu. Oh, Ibu Ratu apa maksudnya? Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya udah, nggak usah disebutin, mungkin kalau Pak Haji susah nyebutin, itu aja ya. Mungkin udah pada familiar, udah pada tahu juga penonton. Itu jadi dikerogutin ular kayak gitu. Ular ada yang kemudian ular sama ini sama ala jengking gitu, sama yang ada ininya tuh ala jengking. Itu mah yang mencari kesugihan dari situ. Atau di pantai itu Pak, yang di mana di Jawa itu kayak gitu. Banyak berarti ya Pak Haji yang diperlihatkan. Banyak yang Aneka diperlihatkan, macam banyak. pekerjaan Tidak bisa yang disebutkan ada satu di- persatunya, di terlalu dunia ini. banyak. Kalau yang korupsi atau gimana itu gimana Pak Haji di sana itu? Yang korupsi, Hmm. yang korupsi mah dari itu juga dari alam kubur juga udah datang penyiksaan. Sama malaikat munkar wa nakir udah dikencer, udah nggak ditanya lagi man rabbuka wa nabiyuka wa imamuka wa kiblatuka wa ihwanuka, nggak ditanya gitu. Langsung kamu ini tukang korupsi ya di dunia, langsung. Tapi saya kan ditanya dulu. Tentu kaulah malaikat munkar wa nakir, nggak gitu. Datang langsung Langsung sampai disiksa lanjut berarti ya, Pak Haji ya. dikubur. Ada yang suka geser-geserin tanah juga mungkin. Wah, bisa itu kayak mah gitu. celaka, lebih celaka, Lebih celaka gimana? 7 lapis bumi ke bawahnya kan. Nah, contoh nih, ini punya tanah itu 50 tumbak di sawah. Kan ada galengan gitu. Tiap udah panen kan begini, rumputnya digini, sedikit demi sedikit itu kecokel yang punya orang. Cokel habis ganti galang habis kan. Akhirnya jadi 70, dari 50 jadi 70 mau dijual. Kata yang punya, si bapak kan dulu 50. Saya tahu batasnya coba di situ. Sekarang jadi kasaya naik. Yang penting sama 70 ngejual tuh. Itu yang paling celaka. Oke. Digencet sama 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gencet. Di situ di alam kubur juga. Udah sempit lah. Oke. Tadi Pak Haji udah menceritakan Nah, kalau gimana? Seperti gini ya. Kayak orang seperti gini. Kayak orang nih. Nah, bangun rumah. Nah, ini mau buat gang nih. Ini mau buat gang. Nah, bangun rumah. Oh, saya mau 1 meter gang. Jangan 1 meter, saya mau nambah aja 1,5 meter. Jadi 1,5 meter luas. Baru bikin di sini. Wah, di alam kuburnya juga luas. Tidak sempit. Luas, enakon. Juga enakan. Berarti itu gambaran orang yang beramal baik di dunia. Iya. Nah, jadi baik. ya saya itu mau jelasin tadi yang diceritakan Pak Haji itu yang pertama orang-orang yang mencari nafkahnya atau mencari uangnya secara tidak langsung, maaf, haram dan juga subhat, gambaran penyiksaannya di akhirat kelak seperti tadi yang Pak Haji ceritakan. Nah, ya mau bertanya nih, yang halal seperti apa ya? Tadi udah sedikit diceritakan sama Pak Haji yang mungkin bersedekah untuk jalan atau apa, jadi sangat lapang, sangat luas tempat di sana. Lanjut lagi boleh Pak Haji ceritanya. Yang Nah, halal sekarang, yang halal udah boleh ada yang haram. Contohnya yang halal, begini yang halal. Kita lagi rusak tuh masjid, mau diperbaiki contohnya ya. Itu mah amal berarti ya, Iya, kategori amal Ya, berarti pan ya. kebaikan yang halal. Ah. Kita datang ke satu orang, wah rumahnya mewah ya, orang kaya tuh, elit, orang kaya. Masuklah ke situ. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Ini saya itu bawa les, masjid udah pada roboh atasnya, kehujanan. Ini mau berapa aja nyimpan ke sini? Enggak Pak Haji. Saya mah kalau buat masjid mah enggak ngasih seperak pun. Kenapa? Saya belum pernah ke masjid. Tapi kalau ke jalan oke saya. Kenapa ngomong begitu? Ada orangnya tuh sekarang udah meninggal kan itu pila. Nah, ada. Nah, jangan ke jalan. Kalau ke jalan oke. Nah, anjing kucing ke jalan, orang ke jalan, ke masjid coba kucing anjing ke masjid enggak. Oh gitu, ya udahlah. Ternyata di alam itu benar celaka.
Celaka kayak gitu. Celaka gimana maksudnya Pak Haji? Ini Pak Haji itu nanti Pak Haji itu mau supaya dia minta ngasih sumbangan kan baik ya, bagus sumbangan, tapi nolak mentah-mentah untuk kebaikan, untuk masjid, untuk madrasah. Tapi kalau untuk jalan, kalau untuk jalan mau dihotmik dikasih tak berapa juga. Nah, Sama-sama kebaikan kan. kebaikan. Anehnya gitu kok jalan. Nah, ada lagi nih seperti gini nih. Wajilah terlalu lebar itu gang itu. Udahlah sempitin aja lah. Jangan itu mah tanah itu tanah Pak Haji. Ini bukan cerita dengan yang lain. Pak Haji dengan orang depan itu tuh. Kan ini jadi sempit itu. Nah, gitu ya. Dah. Cuma nggak boleh diceritain ya Pak Haji ya. Iya. Maaf itu mah ya. Iya. Jadi itu mah mungkin pengalaman pribadi Pak Haji. Kang Hakim mah hanya pengen fokus sama cerita Pak Haji yang waktu diajak jalan-jalan sama malaikat diperlihatkan. Yang pertama pekerjaan yang halal, haram, dan juga subhat. Tadi yang haram dan subhat sudah diceritakan. Saya Pak Kang Hakim pengen tahu Pak Haji diperlihatkan keenakan di alam barzahnya, di alam kuburnya. Mungkin amalan saat di dunia itu bagus. Seperti tadi salah satu contohnya ngasih jalan kepada orang lain, jadi halamannya luas. Pak Haji lihat apa lagi yang bagus-bagus di sana gitu Pak Haji, maaf. Oh, banyak yang lihat bagus-bagus seperti kita sedekah kayak kita sering sedekah di sininya, sering ngasih anak yatim, apalagi kalau ketemu anak yatim atau piatu, sebelum dikasihkan uang itu, nah uang mau ngasih uang, ini pegang dulu ini kepalanya, Neng atau Dek, nih buat jajan. Udah diterima sama anak itu, terus ini lagi kepalanya. Kadang-kadang kalau agak udah dewasa mas, contoh 10 tahun bisa menjawab terima kasih Nah itu tanda terima kasih itu sampailah di situ. Jadi saksi nanti di situ. Tanda terima kasih itu Di akhirat gitu. iya Ada. jadi kebaikan kita gitu. Nah ada lagi gini nih, di situ ada lagi seorang nih, ada lagi. Ya, ibu dengan bapaknya masuk surga. Ibu dengan bapaknya itu masuk surga, anaknya meninggal masuk neraka, tidak dihisab tuh anaknya, langsung masukin ke neraka aja lah. Soalnya kan tidak dihisab. Soalnya itu banyak dosanya, tukang mabok, tukang bobok, tukang tarok kayak gitulah, tukang mabok kayak gitu. Udah kamu mah nggak dihisab lagi kata malaikat. Kalau anaknya langsung ke neraka kan, dimasukin. Nah udah di neraka begini, udah renang di neraka kayak beletuk cipta lagi. Nah udah dicipta lagi begini, dia protes kepada Allah. Ya Allah, angkat dulu saya. Mau apa? Kata malaikat. Kamu itu jahat, tukang jahat. Kamu itu salah, benar banyak salahnya. Angkat dulu siapa? Tahu situ. Bentar. Mau apa? Mau protes. Kenapa ya Allah? Saya langsung disiksa. Ibu bapak saya enak-enak di neraka. Ibu bapak kamu mah tukang ibadah, tukang ibadah, tukang sedekah jariah, tukang infak. Tapi kamu jahatnya benar-benar kamu ke perempuan, ke siapa jahatnya.